Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Setelah Mandzukic, AC Milan datangkan pemain Juventus. AC Milan belum berhenti belanja pemain pada Januari 2021. Menurut laporan Football Italia, manajemen Rossoneri berencana mendatangkan pemain Juventus pada bursa transfer musim dingin 2021. Pemain yang dimaksud adalah winger asal Brazil, Douglas Costa. Pesepak bola berkepala pelontos itu di musim 2020-2021 berseragam Bayern Munich. Hanya saja Douglas Costa tidak berstatus pemain permanen, melainkan hanya pinjaman dari Juventus. AC Milan bisa dengan mudah mendapatkan Douglas Costa, asalkan melakukan negosiasi intens kepada Juventus dan agen pemain yang bersangkutan. Usai dua kekalahan beruntun, bisakah Milan bangkit? AC Milan lagi dalam tren negatif. Mereka mengalami dua kekalahan dalam sepekan. Kekalahan dari Inter tentu memukul mental para pemain, mengingat Coppa Italia jadi salah satu target Milan musim ini. Tetapi Milan tak boleh berlama-lama kecewa, mengingat mereka punya laga penting di Renato Dall'Ara menghadapi Bologna. Duel tersebut jadi momentum untuk Milan bangkit setelah dua kekalahan beruntun. Maka dari itu, pelatih Stefano Pioli meminta anak asuhnya untuk lekas melupakan dua hasil buruk itu dan fokus untuk bisa meraih 3 poin atas Bologna. Pulih dari COVID-19, Calhanoglu saya kembali. Hakan Calhanoglu sudah dinyatakan pulih dari COVID-19. Hal ini jelas menjadi kabar gembira bagi AC Milan yang sangat membutuhkan tenaga gelandang 26 tahun ini. Calhanoglu sudah dinyatakan negatif COVID-19 dalam tes swab terakhir yang dilakukan Milan. Hal itu diungkapkan Rossoneri lewat situs resmi klub. Kembalinya Calhanoglu jelas sangat dinantikan oleh Il Diavolo. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini punya peran yang krusial sebagai kreator serangan Milan. Klub-klub Liga Italia krisis keuangan, hanya Napoli yang rutin bayar gaji. Dilaporkan media-media Italia seperti La Repubblica dan Il Corriere della Sera, pandemi COVID-19 betul-betul mengacaukan neraca keuangan klub. Pemasukan yang tersendat berakibat ke karyawan, staf kepelatihan, dan pemain. Beberapa klub besar seperti Juventus dan AS Roma diketahui sudah memotong gaji para pemain untuk mengamankan kas klub di awal terjadinya pandemi. Inter Milan belakangan dilaporkan baru membayar gaji hingga Oktober 2020. Napoli menjadi satu-satunya klub Serie A yang kondisi keuangannya terbilang aman. Hanya klub milik Aurelio De Laurentiis yang sudah membayar gaji bulan Januari 2021. Barcelona mau bangkrut, ini kata bos La Liga. Javier Tebas membantah kabar jika Barcelona bakal bangkrut karena hutang menggunung. Kabar mengejutkan muncul awal pekan ini ketika Barcelona dinyatakan krisis keuangan. Sebab Barcelona punya hutang menumpuk sekitar 1,173 miliar euro atau setara 20 triliun rupiah. Terkait hal ini, Tebas tidak mengkhawatirkan kondisi Barcelona. Menurutnya wajar saja jika Barcelona kelimpungan mengingat pemasukan mandek di tengah pandemi COVID-19. Tak cuma Barcelona, semua perusahaan raksasa di dunia juga mengalami hal serupa. Real Madrid alami krisis pemain jelang lawan Levante. Real Madrid harus mengalami krisis pemain jelang menghadapi Levante dalam pekan ke-21 Liga Spanyol 2020-2021. Sebagaimana diwartakan Football Espana, Real Madrid dikabarkan tengah dihadapi badai cedera saat ini. Alhasil hanya tinggal tersisa 16 pemain yang benar-benar prima untuk dimainkan pada akhir pekan ini. Salah satu pemain yang kabarnya bakal absen ialah Sergio Ramos. Kapten Madrid itu harus absen dari latihan karena didera cedera. Dipinjam Arsenal, Martin Odegaard naik gaji. Dikutip dari Marca, Odegaard mengalami kenaikan gaji saat di Arsenal. Hal itu dilakukan karena The Gunners baru saja melepas beberapa pemain bergaji besar.
Dengan begitu, kas yang longgar itu bisa dipakai untuk membayar Odegaard lebih banyak. Di Arsenal, pemain asal Norwegia itu kabarnya akan menerima sekitar 100 hingga 110 ribu pound sterling per pekan, sementara di Real Madrid ia hanya memperoleh 38 ribu pound sterling. Artinya Odegaard mendapat nyaris 3 kali lipat dari sebelumnya. Batal ke Argentina, Sergio Romero gabung ke klub IPL. Saga transfer Sergio Romero memasuki babak baru. Kiper Manchester United itu dilaporkan akan bergabung dengan Crystal Palace dalam waktu dekat ini. Crystal Palace baru-baru ini menjalin kontak dengan Romero. Mereka tengah butuh kiper baru setelah kiper mereka, Vicente Guaita, pindah ke Real Sociedad. Manchester United tidak akan menghalangi kepergian Romero. Sang kiper bisa pindah jika ia sudah mencapai kata sepakat dengan klub. Manchester United kunci transfer the next Messi dari Argentina. Manchester United akan menambah opsi lini serang mereka. Setan Merah dikabarkan akan mendapatkan jasa Thiago Almada dari Vélez Sarsfield. Pemain ini disebut-sebut memiliki gaya bermain mirip Lionel Messi, sehingga pemandu bakat MU sudah lama mengamatinya. Manchester United sudah mengunci transfer Almada. Mereka sudah mencapai kata sepakat dengan Vélez Sarsfield. United akan membayar 16 juta euro untuk sang pemuda, namun Almada baru akan bergabung dengan Setan Merah di musim panas nanti. Bintang Manchester United yakin raih treble winners di akhir musim. Bintang Manchester United, Luke Shaw, meyakini timnya saat ini mampu bersaing dan meraih treble winners di akhir musim 2020-2021. Gelar Liga adalah target utama, apalagi dengan posisi kami sekarang. Kami di tempat kedua dan kami percaya diri jika kami bisa kembali ke trek kemenangan dan bertarung meraih gelar di akhir musim. Kami juga masih di beberapa kompetisi, yakni Piala FA dan Liga Eropa. Kami ingin memenangi gelar dan piala, dan kami berada di 3 kompetisi itu. Kami merasa punya kesempatan besar untuk memenangkan ketiganya. Pungkasnya dikutip dari Daily Star. Shaw juga merasa bahwa skuad Manchester United saat ini lebih dari cukup untuk bertarung meraih gelar. Apalagi seluruh skuad saat ini berada dalam kepercayaan tinggi. Resmi, MU pinjamkan Jesse Lingard ke West Ham United. West Ham United telah menyelesaikan kesepakatan peminjaman Jesse Lingard dari Manchester United. Transfer Lingard diumumkan situs resmi kedua belah tim. Sang pemain akan menghabiskan musim 2020-2021 bersama West Ham. Pemain 28 tahun itu berlabuh ke London untuk mendapatkan menit bermain agar berpeluang membela The Three Lions pada Euro 2020 musim panas ini. Lingard mengatakan ada banyak klub yang terlibat, namun baginya membela The Hammers langkah yang tepat. Ia merujuk pada hubungan sebelumnya dengan David Moyes selama melatih MU. Berantem di lapangan, Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku dihukum 1 laga. Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku sama-sama mendapat sanksi larangan bermain sebanyak 1 laga usai perseteruan keduanya dalam laga Coppa Italia tengah pekan kemarin. Sky Sport menyebut bahwa jaksa penuntut federal masih bisa melakukan investigasi untuk mengetahui apakah ada unsur diskriminasi dalam perseteruan tersebut. Banyak pihak yang menuding Ibrahimovic berkata-kata rasis terhadap Lukaku, namun penyerang asal Swedia itu sudah membantah tudingan tersebut. Ronaldo langgar aturan COVID-19, ini reaksi Pirlo. Andrea Pirlo sempat ditanya soal perkara Ronaldo dan Georgina ketika melanggar aturan COVID-19. Ia menegaskan CR7 akan bertanggung jawab penuh atas aksinya itu jika memang dinyatakan bersalah. Ia mendapat hari libur dan ia bisa melakukan apa yang ia inginkan. Ia bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Tegas Pirlo seperti dilansir Football Italia. Saat mereka di sini, mereka di bawah kendali saya, tetapi di luar sana mereka adalah warga negara bebas dan dapat mengambil tindakan mereka sendiri, tambahnya. Sementara itu, jika terbukti bersalah melanggar aturan COVID-19, ia disebut tak bakal mendapat hukuman berat. Paling banter, bintang Juventus itu bakal diberi denda saja. Harry Kane cedera, ini momen Gareth Bale bersinar. Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho berharap Gareth Bale bisa memanfaatkan momen cederanya penyerang utama klub tersebut Harry Kane untuk bersinar.
Harry Kane mendapat cedera ankle ketika bermain dalam laga Tottenham Hotspur melawan Liverpool pada pekan ke-20 Liga Inggris. Ia pun terindikasi akan absen selama beberapa pekan. Dikutip dari Sky Sport, Jose Mourinho berharap Gareth Bale bisa memanfaatkan absennya Kane untuk menunjukkan sinarnya. Gareth Bale dipinjamkan Real Madrid ke Tottenham Hotspur tetapi baru tampil 1 kali sebagai starter untuk klub yang membesarkan namanya, yaitu pada Liga Inggris musim 2020-2021. Conte tak pernah minta datangkan Dzeko. Pelatih Inter Milan, Antonio Conte mengaku tak pernah meminta timnya untuk merekrut Edin Dzeko. Hal ini sekaligus membantah kabar Alexis Sanchez bakal ditukar Dzeko. Ia juga menegaskan ingin mempertahankan pemain itu di skuadnya saat ini hingga akhir musim nanti. Maka dari itu, ia bakal memagari Sanchez untuk tak meninggalkan Giuseppe Meazza pada Januari ini. Mantan manajer Chelsea ini enggan membahas lebih lanjut terkait isu transfer Dzeko dengan Sanchez ini. Ia hanya berharap gosip transfer tersebut tak mengganggu fokus timnya saat ini. Borussia Dortmund bakal lepas Erling Haaland, MU siaga 1. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Striker idaman mereka, Erling Braut Haaland, bakal dilepas Borussia Dortmund di musim panas nanti. Kubu di Borussen dikabarkan mengalami kerugian finansial yang besar. Mereka merugi sebesar 100 juta euro selama tahun 2020. Itulah mengapa mereka terpaksa menjual beberapa pemain bintang mereka untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Kabar baiknya bagi MU, harga jual Haaland di musim panas nanti tidak berubah. Sang pemain diketahui memiliki klausul rilis sebesar 75 juta euro yang baru aktif di tahun 2022. Jika ia meninggalkan Dortmund di musim panas ini, maka harganya akan jadi lebih mahal. Namun laporan OK Diario mengklaim bahwa Haaland bisa didapatkan dengan harga 75 juta euro di musim panas ini. Mauricio Pochettino beri bocoran soal masa depan Kylian Mbappe di PSG. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino memberikan bocoran soal masa depan Kylian Mbappe di klub berjulukan Les Parisiens itu. Ada banyak rumor, tetapi saya melihatnya bertahan di PSG untuk waktu yang lama dan itulah yang diinginkan klub, kata Pochettino dikutip dari Marca. Dia ada dalam rencana kami, jadi dia akan bertahan di klub. Memang dia perlu membuat keputusan tentang masa depannya, akan tetapi kami lihat dia adalah seseorang yang sangat bahagia di sini dan berkomitmen penuh untuk proyek olahraga di klub ini. Ucapnya menambahkan. Rivaldo sebut mempertahankan Lionel Messi adalah kesalahan besar. Mantan penyerang Barcelona Rivaldo menyebut ex-klub yang membesarkan namanya itu melakukan kesalahan dengan tidak menjual Lionel Messi. Legenda Brasil tersebut mengatakan seharusnya Blaugrana menjual Messi demi mendapatkan suntikan dana. Menurut Rivaldo, Barcelona perlu mengikuti langkah tim rival mereka Real Madrid saat menjual Cristiano Ronaldo. Dari penjualan Ronaldo, mereka mendapat sekitar 100 juta euro atau sekira 1,7 triliun rupiah. Rivaldo juga merasa sedih jika nanti harus melihat seorang pemain berbakat akan hengkang dari Barcelona secara gratis, padahal klub tengah mengalami masalah finansial. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!